Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita karena kasih sayangnya adalah lisan, pembicaraan. Bayangkan apabila kita terlahir tidak bisa bicara, maka sangat susah sekali untuk berkomunikasi, sangat susah sekali untuk menyampaikan keinginan-keinginan kita, sangat susah sekali untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran kita. Kita terpaksa dengan bahasa isyarat dan sebagainya. Maka salah satu nikmat yang Allah SWT berikan kepada diri kita adalah lisan, sehingga dengan lisan ini kita bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita, bahkan kita bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita, kecintaan kita, kasih sayang kita, bisa kita ungkapkan melalui lisan. Akan tapi saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, lisan ini adalah sesuatu yang apabila tidak kita jaga ini akan sangat berbahaya sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini telah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Maka sebagai orang yang beriman, kita syukuri nikmat iman ini, hanya ada dua pilihan. Kita berkata-kata yang baik, atau kalau kita tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik diam. Diam akan lebih baik daripada kita berkata-kata yang tidak baik. Diam itu emas. Ada kalanya diam itu nilainya lebih mulia, sebagaimana emas dibandingkan dengan kita berbicara. Maka ini penting sekali, sehingga jangan sampai kemudian kita tidak bisa mengontrol pembicaraan kita, ucapan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah SWT, pembicaraan kita itu ada kalanya merupakan doa. Maka misalkan seorang ibu kepada anaknya, walaupun mungkin anaknya melakukan suatu perbuatan yang menjengkelkan, hati-hati, tetap harus dijaga lisan. Jangan sampai kemudian karena sangat marah sehingga tanpa sadar terucap kata-kata yang tidak baik, yang buruk kepada anaknya. Itu merupakan doa. Siapa tahu ketika itu apa yang kita ucapkan itu qabul. Maka hati-hati, semarah apapun seorang ibu kepada anaknya ketika melakukan hal yang tidak sesuai, maka tetap harus bisa menjaga. Doakan anak kita dengan hal yang baik, maka insya Allah doa seorang ibu ini luar biasa, akan dikabul oleh Allah SWT. Kemudian juga kita juga harus berhati-hati terhadap lisan kita. Agama ini bukan untuk main-main. Agama ini bukan untuk main-main. Ketika kita jadikan agama ini untuk main-main, maka kita akan binasa. Apalagi disertai dengan kesombongan. Na'udzubillah min dzalik. Neraka itu tempat yang paling buruk. Hanya ada dua tempat nanti di akhirat, neraka atau surga. Dan tidak akan selesai ujian-ujian kehidupan kita sebelum kita memasuki dua tempat ini, masuk di neraka kah
atau masuk di surgakah? Ya. Tentunya siapapun ingin masuk surga, bahkan mohon maaf ya, orang yang buruk sekalipun banyak dosanya, orang yang ahli maksiat ya, ketika di dunia dia terang-terangan banyak berbuat maksiat ya, itu pun dia menginginkan masuk surga ya, berharap tetap masuk surga walaupun dia banyak berbuat maksiat, tidak melaksanakan perintah-perintah agama ya. Dia sendiri menyadari begitu besar dosa-dosanya, tetapi setiap orang itu pasti menginginkan agar dimasuk dalam surga ya. Tetap berharap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang ingin dimasukkan ke dalam neraka. Lalu bagaimana dengan orang yang lisannya menantang Allah Subhanahu wa taala ya? Wah, saya enggak apa-apa dimasukkan ke dalam neraka. Dikiranya neraka itu suatu tempat yang nyaman ya. Kita ketika udara panas maka tidak merasakan nyaman ya, tidak betah kita setel kipas angin, kita setel AC agar kita bisa merasakan nyaman. Itu baru panas yang tidak seberapa, apalagi kita panas terbakar api dunia ya, apalagi kita panas terbakar api yang paling panas di dunia ini ya. Tapi itu hanya sebentar, ketika kemudian seseorang dibakar api di dunia, terbakar, mati, sudah tidak merasakan lagi siksaan panas. Tetapi di nerakanya Allah SWT, panasnya itu adalah 70 kali bahkan lebih daripada panas yang paling panas di dunia ini, dan tidak mati-mati ya. Jadi jangan dibayangkan neraka itu tempat yang untuk senang-senang bisa bertemu dengan orang-orang yang menjadi idola kita. Naudzubillah min dzalik. Jangan pernah kita jadikan ini satu permainan ya. Jaga lisan kita betul-betul ya. Jaga lisan kita. Lebih baik kita diam daripada mengatakan kata-kata yang tidak baik, yang buruk. Karena bisa jadi ucapan kita merupakan doa. Kita mengucapkan itu, kita jadikan main-main, kemudian dikabul oleh Allah SWT apa yang menjadi keinginan kita. Naudzubillah min dzalik ya. Segeralah kita bertobat kepada Allah SWT. Siapapun orangnya pasti ya tetap berharap kepada rahmat Allah SWT. Tadi orang yang banyak dosanya pun itu tetap menginginkan masuk surga ya, tetap menginginkan diampuni dosa-dosanya. Lah ini kok kemudian kita malah menantang Allah SWT dengan kesombongan yang luar biasa. Naudzubillah min dzalik. Maka ya, segeralah kita bertobat. Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita kalau kita betul-betul bertobat ya. Kita kemudian memperbaiki diri kita, kita kemudian ya, menyempurnakan amalan kita, menyempurnakan iman kita, insya Allah ya. Allah SWT Maha Pengasih, Maha Penyayang ya, yang senantiasa menunggu ya kita untuk bertobat. Dan kalau kita bertobat dengan sebenar-benarnya tobat, diampuni dosa-dosa kita, bahkan dosa-dosa kita yang lalu akan diubah menjadi suatu kebaikan ya. Kurang apa lagi. Oleh karena itu ya, marilah kita saling ingat mengingatkan, saling mengajak ya, saling mendoakan agar kita semuanya nanti bisa selamat dari azab ya, memasuki dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.